Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang Anda semua. Salam sehat selalu. Pada pagi jelang siang ini kita akan melaksanakan pertemuan ke-12 dan diisi dengan presentasi kelompok 2 dan 3 tentang penerapan statistika di dalam teknik elektro. Selanjutnya kepada kelompok 2 disilakan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dalam waktu 15 menit, dilanjutkan dengan sesi 20 menit boleh lah ya, 20 menit, dilanjutkan tanya jawab 20 menit. Pada kelompok 2 disilahkan dan yang lain menyimak serta menyiapkan pertanyaan. Karena kalau tidak ada yang raise hand, nanti akan Ibu tunjuk untuk bertanya minimal 2 orang ya penanyanya. Oke, silakan kelompok 2. Tadi kelompok 2 udah share screen, kenapa ini ditutup lagi ya Nanda? Oh, di Senin itu ada materi ya, baru. Oh, presentasi dulu lah, presentasi baru materi dari Ibu. Permisi Bu, apakah boleh dimulai Bu? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Imam Syarifuddin dan Rio Anggara, Ipung Afroji, dan Martin Samuel Sitanggang. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang analisis variansi galat mutlak data hasil pengukuran arus untuk beberapa besaran tegangan pada suatu resistansi. Latar belakang, tegangan atau disebut juga dengan beda potensial dalam bahasa Inggris voltage adalah aktivitas yang menyebabkan pergerakan satu muatan sebesar satu kolom yang ada pada elemen atau komponen dari suatu terminal kutub ke terminal kutub yang lain. Dengan kata lain, terdapat beda potensial pada kedua terminal atau kutub apabila kita menggerakkan atau memindahkan muatan sebesar satu kolom dari satu terminal ke terminal lainnya. Implementasi dari aktivitas yang terjadi sebenarnya adalah energi yang dikeluarkan. Oleh karena itu, definisi di atas dapat dipahami secara singkat bahwa suatu tegangan merupakan suatu energi persatuan muatan. Ada pula rumus hukum Ohm. Ya, secara matematis, hukum Ohm ditulis dengan V sama dengan I kali R dan I sama dengan V per R, di mana V tegangan yang diberikan pada tahanan, I adalah arus yang mengalir pada tahanan, dan R besarnya nilai tahanan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ipung Afroji.
Baik, selanjutnya yaitu rumus galat mutlak. Galat mutlak yaitu hasil pengukuran dalam eksperimen terdapat perbedaan nilai yang diperoleh dari percobaan dengan nilai yang diperoleh dari perhitungan secara teoritis. Perbedaan nilai ini disebut dengan galat mutlak. Secara matematis dapat ditulis dengan rumus yaitu X I dikurang I aksen, di mana nilai X adalah nilai galat mutlak, I besar arus pada pengukuran, I aksen adalah besar arus secara teori. Metode penelitian. Secara garis besar, teknik analisis data terbagi menjadi dua bagian, yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Hal yang membedakan dari kedua jenis analisis ini yaitu hanyalah jenis datanya. Untuk data yang tidak dapat dihitung atau diangkakan bersifat kualitatif, maka teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Sedangkan untuk data yang dapat dihitung atau dikuantifikasikan, maka teknik analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif, bahkan juga dapat dianalisis secara kualitatif. Analisis statistik. Analisis statistik merupakan analisis yang biasa digunakan dalam teknik analisis kuantitatif. Analisis statistik juga terbagi ke dalam dua kelompok, diantaranya yaitu statistik deskriptif. Statistik deskriptif merupakan analisis statistik yang berguna untuk menganalisis data, yaitu dengan cara menguraikan atau menyajikan data yang terkumpul ke dalam bentuk tabel tanpa adanya tujuan untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Yang kedua yaitu statistik inferensial. Berbeda dengan statistik deskriptif yang hanya bersifat memaparkan atau menguraikan data saja, pada statistik inferensial sudah terdapat usaha untuk melakukan penarikan kesimpulan serta mengambil keputusan yang didasarkan pada analisis yang telah dilakukan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Martin Samuel Sitanggang. Baik, selanjutnya ada langkah kerja. Data sampel yang digunakan diperoleh dari alat ukur voltmeter dan ampermeter yang mengukur arus yang mengalir pada rangkaian. Adapun tahap-tahap kerja yang dilakukan sebagai berikut dapat dilihat pada gambar. 1. Buat rangkaian listrik dengan resistansi 47 ohm seperti pada gambar. 2. Nyalakan power supply dan alat tegangan menjadi 10 volt. Kemudian, ukur arus yang mengalir pada rangkaian tersebut dan tegangan pada tahanan. 3. Atur tegangan pada power supply dari 1 sampai 9 volt, kemudian atur power supply agar tegangan jatuh pada tahanan pas. Kemudian hasil pengukuran arus yang mengalir pada rangkaian tersebut dicatat beserta dengan kenaikan tegangannya. 4. Lakukan secara berulang tahapan 2 dan 3 dengan menggunakan 6 buah tahanan, kemudian diperoleh hasil pengukuran seperti tersaji pada tabel di bawah ini. Baik, dapat dilihat pada tabel. Perhitungan untuk volt, untuk V sama dengan 1 volt dan R sama dengan 47 ohm diperoleh I aksen sama dengan V per R sama dengan 1/47 sama dengan 21,277. Sehingga diperoleh nilai galat mutlak untuk V sama dengan 1 volt dan R sama dengan 47 ohm sebagai berikut. X sama dengan I kurang I aksen sama dengan 25 dikurang 21,277 sama dengan 3,723. Dengan proses perhitungan yang sama, diperoleh nilai galat mutlak untuk masing-masing pengukuran pada tegangan 1 volt, 3 volt, 5 volt, 7 volt, dan 9 volt seperti yang tersaji pada tabel 2. Dapat dilihat tabel galat mutlaknya. Dari tabel 2 terdapat
dapat dilihat bahwa nilai rata-rata galat mutlak untuk setiap pengukuran berbeda-beda. Data yang tersaji pada tabel 2 akan dianalisis apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai galat mutlak antara beberapa tegangan yang berbeda, 1 volt, 3 volt, 5 volt, 7 volt, dan 9 volt, dengan menggunakan pengujian pada taraf A sama dengan 0,055% dan tingkat kepercayaan 95% dengan hipotesis pengujian sebagai berikut. Hipotesis awal A0 X1 sama dengan X2 sama dengan X3 sama dengan X4 sama dengan X5. Rata-rata nilai galat mutlak data hasil pengukuran arus untuk beberapa besaran tegangan tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Hipotesis alternatif AA X1 sama dengan X2 sama dengan X3 sama dengan X4 sama dengan X5 terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata nilai galat mutlak data hasil pengukuran arus untuk beberapa besaran tegangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ryu. Pengertian ANOVA, Analysis of Variance, merupakan bagian dari metode analisis statistika yang tergolong analisis komparatif, lebih dari 2 rata-rata. Penggunaan ANOVA adalah untuk menguji perbedaan antara sejumlah rata-rata populasi. Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan variansinya. Kesimpulan, uji ANOVA adalah salah satu bagian dari beberapa metode analisis statistika di mana uji ANOVA tergolong pada analisis komparatif lebih dari 2 rata-rata. ANOVA berguna dalam menguji perbedaan antara beberapa rata-rata populasi dengan cara melakukan perbandingan pada variansinya. Analisis ANOVA dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang berbeda, yaitu perhitungan manual dan uji ANOVA dengan SPSS. Hasil yang diperoleh dari perhitungan manual adalah 0,355 dan tabel 2,76 karena harga F hitung lebih kecil daripada F tabel, yaitu 0,355 2,76, maka H0 diterima, HA ditolak. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Ini berarti tidak ada, coba kembali ke hipotesisnya Ananda. Ini kan H0 diterima, nah berarti hipotesis yang diterima itu yang statement ini nih, yang atas lagi, atas lagi tadi. Yang hipotesisnya H0, H1, HA itu. Nah ini berarti yang diterima, oh, bukan, H0, 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 HA. Yang ada sama dengannya itu. Setelah ini kalau nggak salah. Kan, setelah saat yang ini kalau nggak salah. Nah ini, bukan, satu lagi. Ananda ya tadi. Nah ini nih. H0, X1, X2, X3, X4, X5. Rata-rata nilai galat mutlak data hasil pengukuran arus untuk beberapa besaran tegangan tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Jadi karena tadi H0-nya diterima, kesimpulan yang kita ambil yang ini, yang di H0 ini, pernyataan yang di H0. Bahwa rata-rata hasil pengukuran arus untuk beberapa besaran tegangan itu tidak memiliki perbedaan yang signifikan itu. Nah, ini untuk penelitian yang ini ya, kita kan cek lagi sampelnya nih. Ini kan 1 volt, 3 volt, 5 volt, 7 volt, dan 9 volt. Nah, di sini ternyata hasil pengukuran arusnya cenderung sama secara statistik Ananda. Tapi kalau misalkan ada penelitian lain yang menyimpulkan bahwa HA yang diterima, nah itu bisa dicek lagi sampelnya gitu. Sama nggak dengan ini. Terus habis itu bagaimana cara dia teknis dari penelitiannya perlu kita lihat lagi kenapa bisa memberikan hasil yang berbeda gitu ya. Kalau ini sih kesimpulannya seperti ini nih, yang dari kelompok 2 ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Oke, dikembalikan ke moderator kelompok 2.
Minimal 2 pertanyaan, Ananda. Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu tunjuk. Iya, Bu. Baik, teman-teman, kami persilahkan untuk bertanya. Izin bertanya, Bu. Ke moderatornya aja. Ya, silahkan yang mau bertanya. Ya, Ya, silakan Puji. sebelumnya perkenalkan saya Puji Magdalena dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, bisa kalian jelaskan mengapa galat mutlak dapat terjadi dalam suatu pengukuran? Mengapa galat mutlak? Dapat terjadi dalam suatu pengukuran. Baik, baik Puji, dipersilahkan untuk yang lain untuk bertanya. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, Ibu tunjuk ya. Bagus Prakasya Dewa, silahkan bertanya. Saudara Bagus. Mana ini suaranya bagus? Oh, bagus sinyalnya kurang bagus, Bu. Mungkin yang lain bisa bertanya. Ya, silahkan yang lain yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Kevin Ali Saputra dari kelompok 4. Di sini saya ingin bertanya, Baik, mengapa sangat penting untuk menghitung galat mutlak dalam suatu pengukuran arus gitu. baik Kevin. Mungkin izinkan kami mencari jawabannya terlebih dahulu. Iya, silahkan. Sembari menunggu jawaban dari kelompok 2, Ibu presensi dulu Ananda ya. Tapi di akhir nanti Ibu print screen lagi eh, kehadirannya. Umah Ria Bau tidak pernah datang ya. Tapi tahu nggak info ini, rumahnya, kalau kita online.
Nggak ada kabar ya, Ananda? Martin Samuel? Martin Samuel. Hadir, Bu. Janum Alif. Hadir, Bu. Saifullah. Hadir, Bu. Puji Mei Magdalena. Hadir, Bu. Rio Anggara. Hadir, Bu. Ahdan Naufal. Ahdan Naufal. Ada kabar Ahdan Naufal? Bagus Prakasya. Bagus hadir, Bu. Tapi sinyalnya kurang baik. Tadi sudah ngechat saya, Bu. Oke. Ridho Mulia Syahputra. Ridho Mulia Syahputra. Ada kabar? Ini ada nih, tapi kok nggak ada jawabannya? Bu. Imam Sarifudin. Hadir, Bu. Randy Kurniawan. Saya, Bu. Daniel Pakpahan. Hadir, Bu. M. Alvarez. Hadir, Bu. Ipung Afrozi. Hadir, Bu. Asep Sulaiman. Hadir, Bu. Rahul Palaguna. Rahul Palaguna. Suaranya mana ini? Hadir, Bu. Aditya Kurniawan Nasution. Hadir, Bu. M. Roshid Ridho. Hadir, Bu. Jimmy Aprian. Jimmy Aprian. Nggak ada ya di Zoom ya? Ada kabar? Jimmy Aprian ada kabar? Tidak ada, Bu. Tadi Ahdan Naufal sama Umar Ria ada kabar nggak? Ahdan Naufal tadi ada kabar nggak ya? Nggak ada, Bu. Oke. Kevin Aldi Saputra. Hadir, Bu. Karina Cinta Cordelia Simanjuntak. Hadir, Bu. Oke. Oke, silakan dilanjutkan kelompok 2 untuk menjawab pertanyaannya. Baik, pertanyaan dari Saudara Puji akan dijawab oleh Rio Anggara. Baik. Galat mutlak dapat terjadi pada pengukuran karena ketidaksempurnaan dalam proses pengukuran. Untuk yang pertama, adapun keterbatasan dalam alat ukur, seperti alat ukur memiliki ketelitian tertentu. Kedua, melalui kesalahan human error dalam membaca alat atau sudut pandang yang tidak sejajar. Adapun ketiga, kondisi lingkungan, mulai dari perubahan suhu, kelembapan, tekanan, ataupun getaran. Keempat, adapun objek yang diukur tidak ideal. Benda yang memiliki permukaan tidak rata atau bentuk yang tidak sempurna. 5. Teknik atau metode pengukuran yang digunakan. Apakah Puji jelas? Udah jelas. Terima kasih. Baik, di sini saya Imam Sarifudin akan menjawab pertanyaan dari Saudara Kevin, yaitu mengapa galat mutlak sangat penting dalam pengukuran arus. Karena memberikan gambaran seberapa besar penyimpangan antara nilai hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya
atau nilai teoritis. Dengan mengetahui galat mutlak, kita bisa menilai seberapa teliti dan akurat hasil pengukuran yang diperoleh. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa dapat digunakan dalam analisis benar-benar mencerminkan kondisi fisik yang sedang diamati. Selain itu, galat mutlak membantu dalam mengevaluasi kualitas data serta mengidentifikasi kemungkinan adanya kesalahan, baik bersifat sistematis maupun acak selama proses pengukuran. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apakah Saudara Kevin sudah jelas? Jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, udah pas ya jawabannya. Ya, Bu. Boleh ditutup? Baik, Bu. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus buat kelompok 2 yang sudah mempresentasikan dengan baik hasil kerja kelompoknya dan juga menjawab dengan tepat semua pertanyaan. Jadi untuk teorinya itu kita akan bahas di hari Senin ya tentang ANOVA ini. Ananda kan belum Ibu jelaskan ke Ananda ya. Tapi setidaknya sudah Ya, Bu. dapat nih gambaran yang diberikan contoh penerapan oleh kelompok 2. Oke. Ya. Selanjutnya kita beralih ke kelompok 3. Waktu presentasi berhubung Jumatan masih lama ya. Masih bisa nggak 20 menit ya, 20 menit presentasi, 20 menit tanya jawab. Atau penanyanya nanti satu orang aja. Karena mau Jumatan ya. Berarti 15 menit presentasi dan satu penanya untuk kelompok 3. Silakan kepada kelompok 3. Tapi sebetulnya fokus penelitian nggak mesti ke galat mutlaknya. Ini kan kebetulan dia penelitiannya fokusnya ke galat mutlak ya, yang dibandingkan. Iya, Bu. Mm-mm. Oke, ini kelompok 3. Silakan kelompok 3. Moderatornya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Sulaiman. Presentasi dua lilitan pasa terhubung terhadap tegangan pada motor Bruce direct current atau BLD keluar dengan analisis ANOVA. Dan Suryapria. Pertama, sistem tenaga listrik modern menggunakan besar karena efisiensinya yang tinggi. Terputus-putus ya sama ada apa namanya berisik-berisiknya itu tuh ada noise. Suaranya kurang jelas Asep ya. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas sistem adalah dengan menggunakan dua lilitan masing-masing pasa. Pendekatan ini telah umum digunakan dalam transformator, tetapi belum banyak diimplementasikan secara langsung pada pasa yang terhubung ke sumber tegangan 3 pasa.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dan efektivitas implementasi dua lilitan pada sistem 3 fasa yang langsung terhubung ke sumber, serta implikasinya terhadap bentuk gelombang, arus, tegangan, performa sistem secara keseluruhan. Perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh implementasi dua lilitan pada satu fasa terhadap bentuk gelombang tegangan dan arus sistem 3 fasa. Yang kedua, apakah konfigurasi dua lilitan memberikan keunggulan dalam hal distribusi beban, efisiensi, atau kestabilan sistem dibandingkan dengan konfigurasi satu lilitan? Yang ketiga, apa karakteristik performa sistem ketika dioperasikan tanpa beban dan dengan berbagai jenis beban, baik resistif maupun induktif? Kemudian tujuan penelitian yang pertama, mengimplementasikan konfigurasi dua lilitan pada satu fasa dalam sistem tegangan 3 fasa. Yang kedua, melakukan pengujian terhadap tegangan dan arus keluaran baik dalam kondisi tanpa beban maupun berbeban. Kemudian menganalisis bentuk gelombang dan kestabilan sistem sebagai akibat dari konfigurasi tersebut. Selanjutnya, menyimpulkan efektivitas konfigurasi dalam konteks praktis dan teoritis. Kemudian, manfaat penelitian akan dipaparkan oleh Saudara Randy. Manfaat penelitian memberikan wawasan tambahan dalam pengembangan sistem tenaga listrik berbasis 3 fasa, menyediakan alternatif pendekatan konfigurasi lilitan untuk meningkatkan efisiensi distribusi daya, dapat menjadi dasar pertimbangan untuk desain sistem distribusi atau eksperimen laboratorium pada teknik elektro. Next. Teori sistem 3 fasa. Sistem 3 fasa merupakan konfigurasi distribusi daya listrik yang terdiri dari 3 sumber tegangan sinusoidal yang berbeda fasa 120 derajat. Sistem ini banyak digunakan karena memberikan daya yang lebih stabil, mengurangi ukuran dan biaya kabel, efisien untuk mentransmisikan daya jarak jauh. Setiap fasa membawa arus yang bergeser 120 derajat dari fasa lainnya, menghasilkan total daya yang konstan dalam sistem ideal. Teori lilitan ganda. Konfigurasi dua lilitan dalam satu fasa memungkinkan penggunaan satu sumber untuk membangkitkan dua keluaran berbeda secara bersamaan. Dalam sistem transformator, ini disebut autotransformator jika lilitan terhubung sebagian. Pada sistem ini, dua lilitan bisa disusun untuk berbagi arus atau bekerja dalam konfigurasi tertentu seperti paralel atau seri, tergantung kebutuhan distribusi beban. Keuntungan, distribusi beban lebih merata, pengurangan rugi-rugi energi, potensi kestabilan tegangan lebih tinggi. Metodologi penelitian. Penelitian dilakukan secara eksperimen di laboratorium teknik elektro. Digunakan rangkaian sistem 3 fasa dengan 2 lilitan pada salah satu fasa. Pengukuran dilakukan dengan dan tanpa beban, menggunakan alat ukur tegangan, arus, dan osiloskop. Analisis bentuk gelombang dilakukan menggunakan perangkat lunak analisis sistem, misalnya MATLAB. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Janu. Rangkaian eksperimen. Sumber 3 fasa dihubungkan ke 3 fasa beban, salah satunya dengan 2 lilitan. Yang pertama, lilitan dihubungkan ke alat ukur dan beban. Yang kedua, posisi penyukuran arus dan tegangan ditempatkan untuk menangkap variasi akibat konfigurasi 2 lilitan. Hasil penyukuran tanpa beban. Tegangan sistem cenderung stabil karena tidak ada penurunan akibat aliran arus beban. Yang pertama, arus yang terukur hanya merupakan arus magnetisasi yang sangat kecil. Yang kedua, bentuk gelombang tegangan
sinusoidal dan tidak terganggu oleh konfigurasi dua lilitan. Hasil penyukuran beban resistif. Tegangan mengalami sedikit penurunan akibat aliran arus beban. Yang pertama, arus meningkat sesuai besarnya resistansi beban. Yang kedua, bentuk gelombang tetap stabil dan tidak menunjukkan gangguan harmonik yang signifikan. Yang ketiga, distribusi arus antar lilitan menunjukkan keseimbangan beban. Analisis bentuk gelombang. Gelombang tegangan dan arus tetap sinusoidal meskipun terdapat dua lilitan. Yang pertama, tidak terdeteksi distorsi harmonik besar. Yang kedua, waktu naik dan waktu turun sinyal tetap dalam batas standar. Yang ketiga, sudut fasa antar fasa tetap konsisten 120 derajat. Pembahasan pertama yaitu konfigurasi dua lilitan tidak memberikan pengaruh negatif terhadap kestabilan sistem. Yang kedua, sistem dapat mengakomodasi arus lebih besar secara efisien. Yang ketiga, distribusi arus antara dua lilitan membantu meratakan beban. Yang ketiga, potensi penerapan pada sistem distribusi menengah dan eksperimen laboratorium. Kesimpulannya adalah yang pertama yaitu implementasi dua lilitan pada suatu fasa dalam sistem tiga fasa berhasil dilakukan tanpa gangguan terhadap kestabilan sistem. Yang kedua, sistem tetap menunjukkan bentuk gelombang sinusoidal dan fasa yang stabil. Yang ketiga, konfigurasi ini bermanfaat dalam meningkatkan efisiensi distribusi beban dan dapat dikembangkan lebih lanjut. Tadi tabel ANOVA-nya ada nggak Ananda ya? Kok Ibu kayak terskip gitu? Atau memang tidak Ananda tampilkan di slide ya? Iya Bu, nggak ditampilin di slide Bu. Oke, nanti teman-temannya kalau yang mau lihat ANOVA-nya bisa buka di artikel yang Ibu berikan di grup ya. Oke, moderator boleh diarahkan temannya buat bertanya. Baik, kepada teman-teman dipersilahkan untuk bertanya maksimal satu pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan Kevin Aldi bertanya, Kevin Aldi. Atau Rahul Palaguna, ada pertanyaan? Atau Rido Mulia? Ini yang bertanya tadi dapat poin yang kalau jawabannya juga Ibu kasih poin ya dari kelompok yang presentasi. Daniel ada pertanyaan?
Sepertinya nggak ada yang bertanya, Bu. Mungkin teman-teman semua sudah pada paham. Harus ada ini dari tadi yang Ibu tunjuk-tunjuk itu Ibu kurangi poinnya 2 nih. Karena tidak ada pertanyaan pas Ibu tunjuk. Berarti Anda nggak nyimak ini. Oh iya, yang bertanya dapat poin. Saifullah ada pertanyaan? Ini kok tinggal 17 orang. Asep Sulaiman, silakan bertanya. Saya moderatornya, Bu. Masa saya yang bertanya, Bu? Sorry. Kelompok, oh nggak apa-apa. Oh iya, benar. Ini kelompok 3 ya. Sorry. Rio Anggara, silakan. Baik, Sep, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk kebanyakan kan di sistem distribusi itu menggunakan distribusi ke rumah tangga itu kan listriknya biasa menggunakan sistem 2 lilitan 1 pasang. Kenapa begitu, Sep? Tolong bantu jelaskan ya, Sep. Baik, Rio. Mohon ditunggu. Nah, kalau pertanyaannya soal teknik elektro, Ibu kurang paham juga nih. Jadi Ibu nunggu jawaban juga dari kelompok 3 ya. Coba diulangi lagi pertanyaan tadi, Rio. Untuk di rumah tangga kan, Bu, biasanya distribusinya tuh menggunakan sistem 2 lilitan 1 pasang untuk distribusi listrik ke rumah tangga. Nah, Oke. itu yang ditanya tuh mengapa harus 2 lilitan 1 pasang, Bu, untuk distribusinya. Oh, oke. Silahkan dijawab ya kelompok 3. Ibu juga kurang paham kenapa ya. Tiga orang yang bertanya tadi dapat poin ya, nanti Ibu tambahkan di hasil UAS. Untuk nilai UAS maksudnya. Bu, apa masih bisa bertanya, Bu? Siapa itu? Boleh sekali. Sep, Ya, Adit, silakan. saya ingin bertanya. Di sini kan konfigurasi ini bermanfaat dalam meningkatkan efisiensi distribusi beban dan dapat dikembangkan lebih lanjut. Maksudnya konfigurasi itu bermanfaat dalam efisiensi distribusi beban itu apa dan bagaimana konfigurasi ini dapat dikembangkan lebih lanjut? Contohnya kayak mana? Baik. Terima kasih. Oke, sambil menunggu. Ini Ibu print screen dulu lah ya yang hadir, yang tetap hadir ya, walaupun sudah dipanggil-panggil tadi. Izin Bu, masih boleh bertanya apa tidak Bu? Oke, boleh. Boleh ya. Terima kasih. Eh, untuk kelompok 3 izin bertanya, perkenalkan nama saya Saifullah dari kelompok 4. Ingin bertanya,
Apa yang harus dilakukan jika hasil uji ANOVA yang menunjukkan perbedaan yang signifikan? Apakah ada uji lanjutan yang dapat dilakukan? Terima kasih. Nah, ini pertanyaannya tentang statistikanya. Bisa Ibu bantu nanti tambahkan jawabannya. Kalau pertanyaan pertama dan kedua itu tentang teknik elektronya, Ibu kurang paham. Jadi memang kelompok 2 menjawab sesuai bidang keilmuan teknik elektro. Kelompok 3, maaf. Ketukar-tukar terus ya. Ketua tingkatnya siapa, Nanda? R1, R1, angkatan 2000, berapa ini? 2022 ya? 23, Bu. 23 ya. Siapa ketua tingkatnya? Jimmy Aprian, Bu. Yang tidak hadir ya? Di mata kuliah lain, Jimmy Aprian hadir atau gimana? Hadir, Bu. Mungkin lagi ada berhalangan, Bu. Oh gitu, oke oke. Izin dulu untuk menjawab pertanyaan dari Rio. Kami dari kelompok 3. Oke, silakan. Soal tadi untuk di rumah tangga menggunakan listrik 1/2 pasang, kenapa satu lilitan 2 pasang? Jawabannya adalah rumah tangga itu menggunakan listrik 1 atau 2 pasang. Di Indonesia rumah tangga umumnya menggunakan listrik 1 pasang. Listrik 1 pasang terdiri dari 1 kawat fasa L dan 1 kawat netral. Listrik 3 pasang biasa digunakan untuk industri atau tempat dengan beban besar. 1/2 pasang mungkin adalah penyebutan tidak formal dan maksudnya adalah listrik 1 pasang. Kenapa 1 lilitan atau 2 pasang? Motor 2 pasang jarang digunakan sekarang karena sebagian besar motor modern menggunakan 3 pasang. Dalam motor 2 pasang, 1 lilitan bisa terhubung ke 2 pasang. Misalnya pasang A dan pasang B yang menciptakan medan magnet berputar. Artinya adalah 1 lilitan digunakan untuk menerima arus dari 2 pasang berbeda untuk menciptakan perbedaan sudut fase dan menghasilkan gerak. Dalam transformator atau sistem pembagi pasang, beberapa sistem menggunakan 1 inti atau lilitan primer yang melayani 2 output pasang untuk membagi atau menyeimbangkan beban. Kesimpulannya adalah karena untuk menghasilkan medan magnet berputar atau pembagian pasang, 1 lilitan bisa dihubungkan ke 2 pasang yang berbeda. Hal ini sistem motor listrik 2 pasang atau transformator khusus. Apakah cukup, Mbak Rio? Oke, jelas no. Makasih. Terima kasih. Lanjut pertanyaan kedua. Siapa yang menjawab?
Mata kuliah yang lain udah selesai ya Ananda? Kalau ada yang udah selesai, bisalah kita pinjam itu ruangannya di hari apa gitu. Bisa dua Belum kali ada, seminggu. Bu. Oh, belum ada ya. Maksudnya kalau udah ada Belum yang ada, Bu. selesai, kita bisa dua kali seminggu biar biar bisa kejar juga beberapa yang kemarin ini ya. eh, Ibu liburkan atau karena tanggal merah atau ada kegiatan gitu. Kita tersisa 4 pertemuan lagi. Atau bisa juga gini, di Jumat atau Sabtu kita Zoom. Jadi dua kali seminggu kan, Senin sama Jumat atau Sabtu gitu. Atau bisa juga nanti Ibu percepat dengan memberikan video. Kemarin ada nggak Ibu umumkan UASnya apa, Nanda? Ini UTS atau UAS kemarin ya Ibu bilangnya? UTS kalau nggak salah ya. Ini untuk UTS, Bu, yang presentasi. Oh ya UAS berarti belum nanti. Oh iya UASnya udah Ibu umumin kemarin ini ya. Ibu cek penggunaan software ya. Oke, Ya, berarti Bu. beberapa pertemuan berikutnya kita fokuskan ke penggunaan software karena UASnya nanti akan Ibu uji satu-satu dipanggil ke depan. Nggak mesti laptop sendiri ya, boleh minjam laptop atau eh, pakai laptop temennya yang ada di kelas waktu itu juga boleh. Yang penting kan Anda semua bisa gitu. Kan kalau belajar itu sebetulnya kita nggak boleh menyalahkan keterbatasan kita juga. Kita kan ada effort di situ yang dinilai upaya ya. Kayak dulu Ibu kuliah juga baru punya laptop pas semester dekat-dekat mau skripsi lah pokoknya. Nah, itu punya PC itu di semester 4 kalau nggak salah. Laptop baru punya pas dekat-dekat mau skripsi. Nah, ketika belum punya, ibu nebeng ke teman atau di rental gitu ya. Dulu kan banyak rental komputer ya, zaman 2004 itu tahun 2004. Nah, itu jadi nggak boleh kita menyalahkan keterbatasan. Misalnya kita belum punya eh, apa gitu ya, laptop atau komputer gitu. Itu kita kan bisa di rental atau minjam teman gitu, nebeng gitu ya. Jadi itu Ananda, Senin bawa laptopnya bagi yang punya laptop, yang nggak punya berarti ikut temennya aja dulu. Kita bahas SPSS dan JASP ya softwarenya. Oke, silakan pertanyaan kedua dan ketiga, kelompok 3. Baik, Bu, izin menjawab. Izin menjawab dari pertanyaan Kurniawan. Apa eh, apakah konfigurasi berpengaruh distribusi beban dan bagaimana konfigurasi tersebut dikembangkan? Baik, sistem konfigurasi dalam distribusi beban listrik adalah cara menyalurkan dan membagi gaya listrik dari sumber ke beban atau konsumen. Ada beberapa jenis konfigurasi seperti radial, loop atau mesh, dan network atau spot network masing-masing dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Apakah jelas, Adit? Jelas. Apakah cukup? Udah kayaknya kalau dia udah bilang jelas ya. Lanjut ke jawaban ketiga, jawaban pertanyaan ketiga. Baiklah, saya Hendy Kurniawan akan menjawab pertanyaan dari Saifullah. Apa yang harus dilakukan jika hasil uji NOVA menunjukkan perbedaan yang signifikan? Apakah ada uji lanjutan yang dapat dilakukan? Jika hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statik antar kelompok, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji lanjutan post test post hoc test untuk mengetahui kelompok mana yang berbeda secara signifikan satu sama lain. Uji ANOVA hanya memberitahu bahwa setidaknya ada satu kelompok yang berbeda, tetapi tidak memberitahu kelompok mana yang berbeda. Jika asumsi ANOVA tidak terpenuhi, gunakan metode Crystal Wallis dan lanjutkan dengan uji Dun. Bagaimana Saifullah? Apakah jelas?
Ya, jelas. Terima kasih kepada kelompok 3 sudah memberikan jawaban. Oke, Bu tambahkan untuk jawaban pertanyaan ketiga, itu kita ada banyak ya post hoc tesnya itu atau uji lanjut setelah ANOVA. Kalau berbeda, kalau kelompok yang tadi kan tidak berbeda ya, kelompok 2 tadi. Yang diterima H0, berarti nggak beda tuh ya, jadi nggak ada uji lanjut. Nah, kelompok yang ada beda, kelompok 3 ini ada beda nggak tadi jawabannya? Signifikan nggak? Lupa Ibu. Nah, pokoknya kalau signifikan perbedaannya, berarti kita menerima HA ya, menolak H0, itu bisa banyak nih pilihannya. Pakai tuke, uji tuke, pakai uji skeve, pakai uji eh, Bonferroni, Holm, dan lain sebagainya. Nah, tadi kalau misalkan ternyata tidak berdistribusi normal datanya, jadi kan kita perlu cek asumsi ya sebelum melakukan ANOVA, Nanda. Ternyata pas kita lihat dari data itu tidak normal dan variansnya misalkan tidak homogen. Uji normalitas kan pakai Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk gitu. Nah, itu kita pakai Kruskal-Wallis. Kalau misalkan tidak homogen, itu juga sama. Berarti nggak terpenuhi dua asumsi itu, salah satunya atau dua-duanya kita pakai uji Kruskal-Wallis sebagaimana disebutkan kelompok 3 tadi. Dan uji lanjut untuk Kruskal-Wallis adalah uji DAN. Tulisannya itu DUNN ya. Nah, jadi itu Ananda tambahan dari Ibu untuk pertanyaan ketiga ya jawabannya. Untuk 1 dan 2 ya Ananda yang lebih paham lah sebagai orang teknik elektro. Mungkin itu ada yang mau menyampaikan sesuatu untuk pertemuan ini ataupun pertemuan berikutnya. Atau untuk presentasi kelompok 3 juga boleh. Ada yang mau memberi tanggapan lagi. Kalau tidak ada, boleh ditutup moderator kelompok 3. Mungkin mengingat waktu, alangkah baiknya saya tutup saja presentasi kelompok 3. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Terima kasih kelompok 2. Applause ya buat kelompok 3. Dan terima kasih juga kelompok 2 tadi. Applause juga untuk yang kelompok yang tampil pada pagi jelang siang ini, di siang hari ini ya. Selamat menunaikan sholat Jumat bagi yang muslim yang laki-laki dan selamat melanjutkan aktivitas berikutnya buat yang lain. Ibu mohon maaf jika terdapat hal yang kurang berkenan. Selamat siang. Terima kasih atas semangat Ananda dalam perkuliahan walaupun lagi cuti bersama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.